sejak 2005 menang terus tanpa terkalahkan kan itu posisinya. Ini muncul sebagai dinasti baru. Wah, kan yang muncul di permukaan ya dinasti baru. Atau nanti kan Oktober selesai Jokowi ya. Atau setelah konser Jokowi selesai nih. Tidak punya pengaruh lagi ya. Apa? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau Soeharto itu kan disebut Raja Jawa. Politiknya sampai bertahun-tahun menjadi presiden itu politik Jawa. Dia menciptakan dinasti juga sama. Nah, bedanya dengan Jokowi, dia tidak sampai 32, maksudnya belum nyampe 32 tahun, baru 10 tahun tapi sudah karena ada aturannya menciptakan dinasti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat. Dan hari ini ketika kita tag video adalah masih tanggal 14 Februari, di mana tadi siang merupakan masa-masa yang cukup menegangkan. Dan seperti biasa kita punya info bahwa berita sembako, beras semakin langka katanya dan mahal. Dan seterusnya itu kawan-kawannya. Ternyata ini menjadi PR besar bagi yang telah dicoblos. Meskipun harga sembako sedang naik, tapi kita tetap alhamdulillah bisa menikmati hasil food estate singkong, tapi sekaligus juga ada pisang. Solusi harga beras mahal. Nah, solusi harga beras mahal, makanya food estate, singkong, dan ada juga yang berbuah pisang. Rebus. Tadinya namanya jagung. Tadinya jagung. Tumbuhnya pisang. Yang apa tumbuhnya sih? Yang jagungnya belum nongol, bawahnya ternyata ada pisang. Ada singkongnya. Kan beda posisi. Iya, setelah tebang malah yang tumbuh pisang. Terus ya. Bingung kan? Setelah tegang-tegang berbagai isu kita bicarakan, sekarang sudah kita lihat indikasi-indikasi yang unggul dalam pencoblosan tadi siang. Nah, selamat kepada siapa nih? PBNU atas doa yang diijabah gitu ya. Doa Rusam khusus. Akhirnya terkabul ya. Tongkat yang amin siapa, yang terkabul siapa? Kita cek dulu. Iya. Tapi wajar lah. Gimana? Prabowo menang dengan segitu banyaknya wajar ya. Kita cek dulu hasil hitungan cepatnya. Itu kira-kira sekarang nih per jam 22.40 WIB setengah 11 malam itu Quickcon sudah menunjukkan siapa yang unggul nih, masih 02 ya. Dari siang sampai sekarang masih 02. Data yang masuk 88,45%. 88 dengan Prabowo tertinggi 58,73%. Hampir 60. Kedua Amin 25,10%. Ketiga Ganjar Mahfud 16,17%. Itu Quickcon ya? Quickcon. Yang KPU belum. Nah, Quickcon ini biasanya tidak jauh beda dengan hasil KPU. Hasil resmi ya. Margin of errornya dikit lah. 2% kan? Ya. 2%. Ya. Tapi kalau 58 dia margin error paling turun-turun ya 56, 55. Margin error 2% berarti. Kalau yang kita hasil KPU 18%. Baru masuk data 18,31%. Prabowo 56%. Ya, 56,17%. Oke. 17%. Untuk 2% bedanya. Anies Muhaimin 23,87%. Ganjar Mahfud 19,96%. Jadi masih unggul Prabowo. Tapi kalau patokannya KPU yang baru 18% masih susah karena KPU kan memang yang duluan laporan siapa yang masuk. Kalau Quickcon kan beda, dia kan sistem sampling acak kan. Sampling acak. Jadi kemungkinan besar ya beda.
Kalau KPU duluan, mana yang dulu kehitung. Ya. Kalau yang dulu kehitung wilayah Prabowo ya pasti Prabowo yang menang. Ya, tapi hasil akhirnya dari beda. Pengumuman resminya kapan sih? 2 hari setelah itu. 2 hari setelah 2 hari. Oh, berarti tanggal 2 hari 3 hari setelah. 16 atau 17 ya? Tapi kalau kita bicara kemenangan Prabowo ini, Kok dalam sih? Bukan wajar ini. Oh, ya dong, bahagia dong. Merayakan pesta demokrasi. Dikasih food estate Food estate ya. Biasa makan beras masalahnya. Oh iya. Biasa makan beras dikasih singkong. Ya agak meleketek lah. Ya kalau kan wajar yang mendukung ya jelas walaupun tidak mengakui sampai titik habis kan. Iya. Sampai mau menjelang pemilu jelas-jelas secara tersirat PBNU sudah mendukung. Ya. Muslimat jelas, ada Muslimat. Ansor. Ansor Jelas. Muhammadiyah juga oke ya. Iya pan. Iya. Ya pannya lah. Kan, Kalau Muhammadiyah iya, masih. secara ini kan secara tersirat kagak di sana. Iya. Secara partainya. Nah, organisasi besar kita apa coba di Indonesia? Kalau kan cuma Muhammadiyah, itu yang lain kan kecil-kecil ya. Sedangkan kita kan penduduk Islamnya terbesar, 90 berapa itu. Ya jelas Belum lagi para gus-gus santan-santan. belum lagi ya itu. Kalau gus-gus yang melenceng tidak taat sama bapaknya kan banyak. Oh, lagi banyak-banyaknya. Lagi banyak-banyaknya. Atau memang di karakter Kiai NU kan, demokrasi membebaskan para anaknya memilih yang lain. Iya. Satu fenomena ternyata sekarang nggak ada tuh berita instruksi masyayikh kepada santrinya gitu. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pasti ada itu. Instruksi mas saya ada ya pasti ya. Iya. Sebelum-sebelumnya. Sebelumnya ada, tapi sekarang kayaknya udah mulai sadar demokrasi Pak ya. Bukan. Bukan sadar, bukan. Tapi putranya, ponakannya di jalur lain. Udah pada ngeyel ya. Bukan ngeyel, artinya ya tuntutan keadaan. Iya, iya. Tuntutan Kalau keadaan. dari hasil quick count yang perbedaannya jauh ya. Perbedaannya jauh kan hampir 60% ya. Itu Ya mau ngawat terima harus. terima. Kalau misalkan sampai ya gimana ya, sampai ada perselisihan sengketa macam-macamnya, Cuma ya berat. Ya satu-satunya jalan chaos yang seperti Seperti podcast sebelum-sebelumnya. prediksi kita kalau memang ini tidak terjadi kepuasan publik, yang turun kan bukan Jokowi, Iya. periode sebelum setelahnya. Tapi publik itu biasanya ada penyulut, ada instrumen yang melindungi. Publik misalkan guru besar nggak ada yang melindungi ya disikat. Ya. Nah, melindungi itu adalah partai-partai oposisi representatif. Partai oposisi. Ya, yang atau yang berbeda jalur dengan 02. Tapi pada posisinya apakah mereka akan menjadi oposisi atau mereka akan berkompromi juga kan gitu. Iya, iya. Iya. ya dari segi apa perolehan partai ya kalau benar-benar mereka beroposisi nanti bisa seimbang ya. Nah, kalau ngomong partai Gitu. coba kita lihat. Nah, coba perolehan partai nih. Quick Oh, count dari PDI mana? ke 20%. jelas. Tertinggi PDI tetap ya? Tinggi PDI. Masih Hampir 20%. Hampir Iya, 20%. kita lihat Coba yang terupdate perolehan suara partai. versi Litbang Kompas Ya. Ya, yang agak netral. legislatif yang Ya, netral Kompas ya. Ya. Ya diindikasikan netral. Ini data yang sudah masuk 60,80%. Artinya kalau udah angka segitu itu stabil naiknya. Ya. Jadi nggak akan naik banget atau turun banget. Jumlah keseluruhan suara segitu 60%. Nah, pertama PDIP 17,30%. Menang lagi nih PDIP. 17 ya. Ya, PDI kalah. Kedua Masih Golkar 14,63%, Gerindra 13,7%. Wah, PKB menarik nih. 13 kan? 11,45%. 2 digit lumayan. Iya, ya lumayan ya. Nasdem 9,3, PKS 8,32, Demokrat 7,32, PAN 6,95, yang lain-lain masih di bawah 4%. Yang Nggak masuk parlemen lah. Tiga di bawah P3 di bawah, Oh, masih di bawah. 4%. Udah masuk parlemen dia untuk DPR RI. Potensi tidak masuk Parlemen. Wah. Kalau hasil akhir nggak Padahal nyampe partai 4%. Islam loh. Sandiaga Uno. Berarti kan kalau lihat dari situ partai oposisi yang bisa jadi oposisi PKB, PDI, Nasdem, Nasdem, PKS. PKS 4 itu. kalau mau. Kalau mau. Nah, itu kan kalau mereka digabung tuh ada sekitar hampir separuh kan parlemen oposisi. Ya.
Kalau kita lihat PKS sudah biasa oposisi. Biasa. PKB nih. Dia paling konsisten PKS Nah, itu. PKB itu sudah Sejarahnya itu. 20 tahun terakhir atau 4 pemilu Ikut itu pemerintahan ya. koalisi di Pemerintahan. pemerintahan Kebetulan menang terus. dan kebetulan menang terus. Ya. Dan belum pernah memang oposisi. Nah, pertanyaannya siap oposisi apa enggak gitu. Tapi kalau di media ngomongnya Caimin siap oposisi. Tapi siap oposisi kan berarti siap puasa gitu. Ada konsekuensi logis lah. Tidak ada menteri di Puasa kabinet. ya. Puasa 5 tahun. Nah, Ya jangan sampai kayak Demokrat lah. Saya yakin si Caimin pasti akan ada hitung-hitungannya. Kalau bagaimana track record PKB mempertahankan Suara ya. suaranya, apapun dilakukan Caimin supaya PKB bertahan suaranya, walaupun pura-pura nyapres beberapa tahun kan, iya. Pura-pura Itu aja. strateginya begitu. emang. strateginya dibaca kan seperti itu. Iya. Tapi kan lewat dana-dana proyek kementerian. Iya. Bisa hidup itu. Bisa itu. Kader di bawah. Menghidupkannya justru dari situ. Ya, kalau nggak ada, Ya makanya dia akan ini kayak saya pasti Caimin itu oportunis agak. Pokoknya yang penting targetan dia sebagai ketua partai, partainya suaranya tetap terjaga. Ya, emang itu target Ya, utamanya. terbukti suaranya terkatrol Katar terus. saya itu bisa jadi daya tawar mau Nah, masuk koalisi. Nah ini nih apa menarik ya? Atau posisi. Partainya 11, berapa itu PKB itu? 11,45. Ya, kalau seandainya ini kan andai kalau didukung penuh oleh PBNU, didukung penuh oleh Ansor, didukung penuh oleh Muslimat, berapa persen ya PKB itu? Kalau didukung. Kenyataannya kan Seandainya yang Aduh, udahlah. Yang udahlah. tapi kadang di masyarakat berbeda, Pak. Karena begini, kadang ada untuk pilpres itu berbeda dengan memilih caleg. ya, kalau ngomong seandainya sekalian aja. Seandainya kalau NU bersatu ya presidennya dari NU kan. Enggak, seandainya yang bisa nyata itu Jokowi 3 periode. Seandainya yang nyata itu. Nah, masalahnya banyak juga yang untuk pilpres lain tapi caleg saya Tetap PKB. PKB. Oh iya. Itu banyak. Jadi pilpres itu dinamikanya lain. Pilpres itu ada kecenderungan tersendiri dan ketika nanti bicara PKB dia punya greget tersendiri. Ya, PKB, PKS itu kan partai-partai bergaris ideologis. tapi hati-hati Biasanya loh. tetap dia ini. Hati-hati nih Caimin harus hati-hati. Ketika dia nanti menerima oposisi, Ah, iya. partai ini kan ada namanya kalau pergantian pengurus apa kalau di PKB? Munas ya? Apa? Muktamar. Muktamar apa di iya, PKB? Sama-sama ya. Sama kayak- Sedangkan PBNU sekarang ada di dalam pemerintahan. Caimin yakin ini masih bisa mempertahankan PKB di bawahnya dia. Nah, Makanya pilihan yang lobis itu Terus ya aku emang masih mau jadi ini Ketua aja, bawahan setelah Caimin. jadi ansor mau jadi apa? mau jadi jubir PKB. Oh iya, siapa ya udah berhenti ya? Iya, soalnya. itu sudah berhenti dari ansor. Secara tidak langsung beliau ini kan pengurus PKB juga. Ketua. Salah satu ketua. Iya. Masanya banyak di bawah itu. Kalau kita lihat kan Banyak. cabang-cabang PKB juga kebanyakan merangkap ansor. Betul. Iya. Iya. Tinggal di muktamar di Ketika Gus Yakut disokong oleh pemerintah, sedangkan Caimin oposisi tanpa proyek atau tanpa ini bohir, Nasibnya kayak AHY ya. nah, gimana nih? Oh iya. Nasibnya kayak AHY nanti. ada peluang diambil alih. Ada peluang. apalagi kelompok-kelompok dari Gus Durian ya, Yani Wahid dan lain-lain. Banyak yang menilai yang pantas Yani Wahid. Iya, Ada ya. yang kalau Ansor ya Gus. Udah mulai muncul di publik soal. Enggak, itu biarin aja. Ngomong-ngomong jatah menteri dari NU siapa aja nih? Nah, Itu nanti kita bahas. ini masalahnya masih ini tuh. NU dapat apa? NU dapat apa? Masih PKB Oke. kita bahas. Nasib kamu yang nanti lah. Nasib kamu nanti lah. NU Kok langsung nembak PKB baik. PDI yang pertama nih gimana PDI yang nembak kalah? Ini yang menanya Kalau siapa yang dibaca PDI. siapa? PDI udah teruji. Aman PDI. Selama 10 tahun pernah menjadi partai Oposisi. oposisi. Dan Oh iya. dan ketika dia oposisi menjadi partai yang kuat. Kuat ya. Tadi yang kedua siapa? Gerindra. Golkar. Oh, Golkar. Golkar dalam pemerintah. Golkar ini emang Golkar selalu dalam mau siapa aja yang menang dia pemerintah. dia kayak ini ya. Banyak kaki. karena sadar kalau Golkar kan pemain lama ibaratnya paham lah PDIP selang-selang. tetap bisa jadi P3 oposisi. pemain lama kalau terus lah.
Tapi menarik P3. ini tadi pertanyaannya. Dengan segitu banyak partai di dalam koalisinya Prabowo ini Iya benar. dan sekian lama Prabowo puasa 10 tahun. Ya. Banyak orang kan itu berarti. Nanti. NU yang mendukung itu dapat apa? Apa ya? Ya. Jatahnya ya. Menteri Agama kayaknya sudah di tangan apa belum? Menteri Kalau Agama. NU sih bukan mendukung ya, PBNU. Misalkan Kalau NU-nya ya kayak kita ini. Ya kalau ngomong menteri-menteri yang ibaratnya Nadlin banyak. Calon-calonnya coba Calon. yang ada potensi untuk bisa Ini kita Bisa bahas dulu bergabung. yang PBNU nih. PBNU dah jangan. Yang elitnya aja ini. Elit. Dulu. Berarti kita indikasikan PKB akan jadi koalisi pemerintahan. beda Pak. Beda. PBNU Kita bicara PBNU. Atau bisa kan kata PBNU. Semenjak Ini PBNU dulu. Kan tadi PKB sudah selesai ngasih Hmm. PKB itu posisinya dia bisa jadi koalisi, bisa jadi oposisi. Nanti Ya, kita bahas sama-sama Nanti- kuat. nanti lah. Iya. Ini Ini PBNU. di podcast selanjutnya. Ada rekodnya lah itu bisa dilihat. Iya, iya. Banyak tuh info soal PKB itu. Tenang aja. Gak usah ini banyak itu tenang. Gonjang-ganjing Dari- Dari yang- dulu ya itu. Dari yang paling atas, Roy Surya, Roy Isam, dan ketua gak mungkin ya. PBNU dulu nih ya. Ya Jatahnya ini apa nih? Gus Ipul itu Sipul. Nah, Gus Ipul nih. Menteri Pertahanan. Nah, kenapa? Klarifikasi. Tapi perlu kita ini, kalau kita cari orang-orang PBNU kan agak sulit ya. Itu. Siapa yang layak jadi menteri gitu loh. Sulit sih. Sulit Sulit Pak. itu. Ya kalau jadi menteri mah bisa. Oh iya, tadi kamu Ada Erick Thohir. Oh iya, anak Pesdam. Ada anak Pesdam di situ. Kalau jadi menteri mungkin sekarang ada, kalau jadi kiai agak susah sekarang. Aduh. Kemungkinan ya Menteri Agama karena nggak ada kiainya gimana? Nah, masalahnya sekarang PBNU ketika tersirat mendukung 02 ini, apakah sedang menunaikan kewajiban 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 apa? kewajiban Iya, atau sedang mencari hak nanti? Beda. Ya, dalam Beda, politik beda. itu Dia gini. menjual atau membeli. Ya. Dalam politik ya memang ada hak berkewajiban. Ketika dia menyatakan mendukung pasti ada konsekuensi yang dia dapat kan. Pasti itu. Nah, itu kan Atau pertanyaannya. sebelumnya udah dapat dulu. Nah, itu pertanyaan saya ini, apakah dia sedang melaksanakan Iya, kewajibannya itu kan. Kewajibannya dalam atau itu kan. sedang mencari haknya? Semoga paham. Masalahnya haknya kan perasaan udah didapat tuh. Tinggal Itu baru ketahuan kewajibannya. nih. Makanya belum dapat nih. Waduh, apa nih? Ini orang-orang oposisi. Ini oposisi PBNU. Enggak, masalahnya kan ibaratnya ya mungkin PBNU dikasih sesuai dengan cucuran keringatnya. Ya hasil bumi, estate di hasil bumi Kode nih. estate. Hasil bumi nih. Maksudnya ini loh, ketelan, Ketelan. dari jengkong, hasil bumi nih. Kode taam. Yang Yang- katanya isu janjikan tentang migas tuh apa? Ini Itu lupa saya. batu bara. Ya kita sebut hasil bumi lah. Hasil Ya, biar aman. Termasuk buat estet kan. Kalau ini nih, kalau Menteri Agama gak usah disebutin ya. Selain Menteri Agama. Selain Menteri Agama ada nggak? yang cocok. Dulu. Ya, apa nih? Tapi Pak ya Pak Nuhita apa? Ya, itu Menteri Pertahanan Menteri masuk. Pendidikan, Menteri pikirnya. Pendidikan bisa Menteri aja. Pertahanan masih bisa masuk. Nah, Menpora bisa masuk. Menteri Pertahanan ya, kan punya pasukan basuh. Pasukan itu pertahanan. Semi. Biasanya Semi jatah militer. itu Ternakar. Kementerian. itu PKB. PKB. itu PK. Balik lagi ke PKB. Iya. Yang sebelumnya Bu. Oh, tapi bisa jadi diambil alih karena kalau Kemendes, posisi PKB. Saya Kemendes. PKB. kalau PKB Kalau PKB oposisi baru ya nggak diisi dapat tuh PKB. Berarti jatah Menteri PKB diambil alih oleh NU, PBNU. Oh gitu. Tapi ini perkiraan ya. Kan PBNU bukan partai politik. Bukan. Jangan salah sangka dulu. Ya bukan sih. Ya. Tapi kan nggak apa-apa diambil jadi menteri. menarik itu Menteri Perekonomian. Nah, Gus Ada nggak ekonomi? Ada nggak ekonomi? Ada Banyak orang ketua yang lak ikut Pesdam pengusaha. Pengusaha. Iya. Ketua lak Pesdam pengusaha kan. Asal Erick Thohir lagi. Ada lagi nggak sih? Ada lagi. Susah banget Di situ nyebutnya. aja. Oh, Menteri Agama terus. Kok istimewa banget dari di PBNU ya? Bapak Alun. Bapak Alun. Iya, Menteri PUPR ntar bangun jalan tol. Ah,
bisa masuk gitu. Iya benar. Masuk. benar. Karena Babarun masuk di struktur. Ada kan bendung dia, salah satu bendung. Iya, salah. Gus Ulil mensos kali bisa. Mensos. Iya. Bisa. Bisa. Ada yang paling Bisa, bagus itu progresif. nih apa Kiai Nusron. Wah itu kan Dia Nusron. Ya dia pasti. pasti kan Itu Menko Polhukam itu. Kita lihat Mensesnek paling bagus tuh. Mensesnek. banyak dia. Sekarang kan dipercaya juga BUMN ya juga bisa. di tim apa tim Prabowo kan jadi sekretarisnya kan. Jadi kita alus-alusan gitu. tapi kalau di Ini udah orang ini. Wah menerka-nerkanya udah kejam nih. kalau diingat Nusron itu bukan struktur PBNU lagi, Golkar. karena diberhentikan. Oh iya, Iya. Golkar ya. Kan. Dinonaktifkan. Tapi kulturnya kan kulturnya Pecat ya, masih kan? tetap Dinonaktif. bahasanya nggak pecat lah dinonaktifkan. Tapi kan kulturnya kita masih menganggap ya Nusron orang NU lah, apalagi dulunya pernah menjabat sebagai ketua. Iya, kalau orang NU mah jelas ketua Iya. orang NU kan. Jelas kalau orang NU Nusron tuh nggak ada yang mau ngaku, dia berbagai muktamar juga ada terus loh. Masalahnya dia apakah termasuk bagian dari PBNU, pengurus PBNU sekarang atau tidak? Saya rasa sih dia masuk ke pengurusan TKN itu bukan dalam rangka membawa PBNU. Tanpa Bukan politik Iya, kan. benar. Tanpa membawa PBNU juga. Nusron itu Udah orang Golkar emang. Nah, ini. Khofifa, coba Khofifa. Gubernur lagi. Gubernur lagi. Gubernur lagi, balik lagi, balik kandang. Katanya iya. Katanya balik lagi. Ya, apa, ini mau Karena sudah aman. Sudah aman. Sudah kenapa? Iya punya aman dah. Jalurnya sudah dibangun jalurnya. Aduh, ya Siapa Allah. lagi? Nah, Siapa lagi ya? Gus Ipul. Ini bingung banget cari Gus menteri. Ipul, Gus Yahya. Kita yang nentuin menteri kita aja yang nentuin menteri-menteri siapa yang kita sodornya. Ya, tapi Seolah-olah kita tim Ahwa ya. tapi apapun siapapun menteri yang dari NU yang dapat jatah, ya semoga yang warga Nahdliyin terayomi, Ya. dapat menikmati lah. Food estate minimal. Hasil bumi. Tapi saya yakin si Prabowo nggak pusing karena nggak punya utang sama PBNU kok. Kata kiainya sudah, wah haknya udah diambil kemarin-kemarin. Apa tadi? Ya itu katanya. Katanya gitu. Kok ada bahasa hutang PBNU itu? Ya, aduh. Jangan tarik ke belakang lah, biarin. Itu kan udah diklarifikasi. Udah selesai. Selesai. Jangan nyebut-nyebut lagi. Sudah selesai. Ya, oke lah. Itu nanti kita lihat aja siapa yang akan ditarik ke koalisi pemerintahan. Kita harap sih orang NU banyak Ya memang. kalau Iya. udah intinya ya kalau udah menjadi pendukung jangan menjadi istilahnya perantara pemerintah ke warga NU kan. Iya. Ya kan awal-awal awal-awal statement ketua PBNU itu kita itu menjadi perantara dari bantuan pemerintah. Ya itu dengan memasukkan kadernya menjadi menteri. sekarang jadi jangan perantara lagi kan, Harusnya bisa ya ada langsung. stakeholder yang masuk ke sana. Ke sana. Ya, itu bahasa perantara juga, Pak. Oh sama juga. Oh emang itu juga pembantu. Lewat Ya? jalur menteri pembantu. Iya pembantu presiden gitu. Ya kalau bahasa NU itu wasilah. Jadi wasilah, jadi lantaran. Dari dulu PBNU memang PBNU memang sebagai perantara kan. Kita tidak pernah bentrok dengan pemerintah, tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, NU selalu mengkritik. Kapan? Dulu. dulu. Tapi mudah-mudahan konsisten. Semoga kedepannya NU tetap konsisten. Tapi Amin. kita lihatlah itu NU seberapa banyak yang ada di kabinetnya. Oke, Tapi yang jelas ngantri. ngantri sih. Apalagi itu partai pendukungnya banyak banget deh. Banyak, gemuk. Itu rebutan itu. Koalisi gemuk. Ya, kok NU sih jadinya 02 yang menang. Oh iya benar. Kok yang menang? 02 yang menang. Karena kita mencoba untuk bicara aspirasi warga NU gitu kan, karena PBNU Yang menarik secara tersirat di dalam. Dibalik iya, yang menarik 02. itu Di balik kemenangan 02, peran PBNU nanti Iya. seperti apa gitu. Bukan Iya, berapa iya. PBN. Kita udah selesai PBN. Peran PBNU selesai. oke. Minta apa gitu. Yang tidak kalah menarik kan ini nanti Jokowi jadi apa? Nah, sebelum ke situ soal 02 ini Ah, kan diduga ada peran Pak D. Pak D, Pak D. Pak Lurah lah, Pak Lurah, Pak D. ini kalau dilihat data kan berarti posisinya Jokowi menang lagi. Iya. Posisi menang lagi. Iya tadi itu 3 periode.
Bahkan bukan 3 periode. Sejak tahun 2005. Wow. Sejak tahun Sejak Solo. Oh iya. Berarti kalau dihitung data, kita lihat data ya. Kalau dihitung data Solo ya. Pilkada Solo 2005. Pilkada Solo 2010. 2 periode kan? Pilkada Jakarta 2012. Pilpres 2014. Pilpres 2019. Pilkada Solo itu yang menangin Gibran. Ya. 2020. Pilkada Medan menanginnya Bobi. 2020. Di situ Pilpres 2024 Selalu menang. Pokoknya yang ada Jokowi menang. Termasuk organisasi luar juga ada Jokowi menang. Organisasi luar. Ya cek aja di ormas-ormas tuh yang didukung Jokowi menang. Oh iya. Larinya kemana ini? Nah, yang menjadi Larinya kemana? ini kan Jokowi efeknya kan sangat luar biasa. Dan luar biasa dia, Luar Ya. biasa. strateginya kuat ya. Masa Bahkan ini- ikonik lah. Pantesan ya pernah ada apa beritanya. Kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Saking pedenya itu ya. Bahkan di Ngeri depan ya. Prabowo waktu belum calongan ya. Ini kan saking bangganya, saya berkali-kali menang, meyakinkan lah, Ya. seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gini. Sejak 2005 menang terus tanpa terkalahkan kan itu posisinya. Ini muncul sebagai dinasti baru. Wah, kan yang muncul di permukaan ya dinasti baru. Atau nanti kan Oktober selesai Jokowi ya. Ya. Atau setelah besar Jokowi selesai nih. Tidak punya pengaruh lagi ya. Apa? Itu yang jadi pertanyaan nih. Pertanyaannya tuh. Asumsi saya Jokowi masih tetap berperan sebagai konsultan ya, konsultan politik segala macamnya masih. Jokowi masih ada di bawah. Gibran itu dipasang justru sebagai garansi. Tapi biasanya gini, orang kalau udah lengser dari jabatan politik itu dia masih eksis kalau dia pengusaha besar. Biasanya, tapi Jokowi lain. Jokowi pengusaha besar bukan? Bukan masalah pengusaha. Justru sekarang itu masih lokal. Lokal ya. tapi Jokowi berusaha untuk bagaimana membenahi. Permasalahannya presiden sekarang Prabowo yang punya partai. Masih bisa enggak? Jokowi kan sekarang udah punya partai, Pak. Partai apa? Anaknya sih. PSI. Berapa persen? Belum nyampe 4. Kemungkinan nggak lolos ambang batas. Ya malam mau 2 hari modalnya. 2 hari modalnya. Masa mau cepet. Tapi asumsi saya Jokowi masih berperan di sini. Masih berperan karena jadi konsultan Kalau muncul sebagai dinasti baru, ini era demokrasi yang apa ya? Sesuatu yang unik yang menjadi perbincangan paling intelektual. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat track record Jokowi dari 2005 selalu memenangkan kontestasi apapun yang didukung dia, bukan hanya Pilpres dan ketika dia langsung maju loh ya, beberapa kontestasi yang didukung dia, mungkin kalau kita telisik sampai bawah, mungkin sekelas organisasi kemahasiswaan, organisasi pelajar, mungkin ada kaitannya dengan Jokowi. Berarti dari situ kan efek atau akar Jokowi kan sangat kuat gitu di berbagai macam ini lembaga. Iya, itu berarti kalau ada hitung-hitungannya nggak mungkin Jokowi blunder tidak ada hitungannya ketika menyokong Prabowo. Pasti dia punya hitungan. punya hitungan yang sangat kuat. Jadi masih aman ya? Masih aman. Bukan hanya konsultan, dia masih aman dari terima kasih asumsinya sama. Nah, kalau kita lihat apa itu dinasti kan gitu ya. Sesuatu yang disebut dinasti itu apa? Kan kalau dulu ya keturunan raja memerintah semuanya berasal dari satu keluarga. Ya. Ketika kan secara turun temurun. Ya. Artinya dia berkuasa lama dan dia bisa mampu menguasai, mengatur dan lain-lain. Itu baru disebut dinasti kan ya. Nah, Jokowi seperti itu apa tidak? Neo. Kalau pakai sistem kan enggak. Kalau lihat sistem kitanya nih di Indonesia kan tidak. Tetap dipilih rakyat segala macam walaupun nanti di teknis pemilihannya ya seperti itulah. Ya, neo dinasti. Ya, mungkin neo dinasti. Artinya mungkin perkawinan antara demokrasi dengan dinasti. Atau Dengan jalan demokrasi tapi iya. Kemarin ada demokrasi fasis gitu. Iya, kayaknya demokrasi dinasti ini. iya demokrasi dinasti. Demokrasi dinasti. Jadi sesuatu yang kontradiktif. Demokrasi dinasti. Dikawinkan. Jadi sesuatu yang kontradiktif tapi memang
ide gila itu. Ya, itu mungkin saja. Tapi kadang gila, tapi suatu saat kalau sudah terbiasa bukan gila lagi. Kalau itu kan udah biasa digabung. Kalau mau kuat Prabowo harus merapat lagi ke cendana. ada. Tapi ingat bahasanya yang tadi pagi, yang tadi pas perayaan lah bahasanya. Itu bahasanya Soeharto banget. Gimana? Ketika mau menghukum Soekarno, mikul dur mendem jero, itu bahasanya Pak Harto banget itu. Oh iya. Mikul pokoknya Soekarno dihukumnya mikul dur mendem jero. Saya bilang wah ini bahasanya Pak Harto banget. Nah, kalau Soeharto itu kan disebut Raja Jawa. Politiknya sampai bertahun-tahun menjadi presiden itu politik Jawa. Dia menciptakan dinasti juga sama. Nah, bedanya dengan Jokowi, dia tidak sampai 32, maksudnya belum nyampe 32 tahun, baru 10 tahun tapi sudah Ya, karena ada aturannya. menciptakan dinasti seperti itu. Iya. Kalau Soeharto kan kultur, Pak. Lihat Putin keturunan siapa. Terus masih greget. Nah, kalau Jokowi Ada, Pak, ada irisannya. Kita lihat Jokowi mirip-mirip dengan Soeharto. Soeharto itu kental dengan kejawennya. ya Sistem kejawen. Nah, Jokowi kita lihat beberapa kali selalu simbol kejawaannya Dimunculkan. Kris ya. Keris misalkan. Pernah Amangkurat. Apa? Amangkurat itu. keris depan belakang. Iya. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit, genting, dia konferensi pers, di depan mejanya itu taruh keris di sini. Itu menunjukkan Simbol banget ya. simbolisasi. Ya kalau kultur Jawa memang banyak sekali simbol-simbol yang dipakai. Dan bagaimana taktik dia dan lain-lain itu menjatuhkan lawan tapi tanpa kelihatan misalnya. Iya. Tidak nabok nyilih tangan gitu. Iya. Ya sebelum pemilu kan Pak Prabowo ya kita ikuti Jokowi itu belak-belakan banget kan. Itu terlihat banget sebenarnya dari bahasanya, bahwasanya apa kata Jokowi, walaupun sekeras Prabowo, di podcast sebelumnya saya bilang sekeras Prabowo itu mengikuti pola-polanya Jokowi. Iya. Makanya saya bilang Jokowi masih berperan. Setelah ini setelah lengser bukan lengser, malah tambah naik. Nah, pertanyaan begini, setelah lengser kan, sepak terjang Jokowi seperti ini, seperti raja, Karena presiden. karena posisi masih presiden. Iya. Nah, posisinya ketika Jokowi lengser, Ya. dia bukan lagi presiden dan tidak punya instrumen politik, Betul. khususnya partai politik. Artinya nggak punya kekuatan untuk mengatur kan gitu. Di parlemen nggak ada, Ya. di partai pemenang koalisi juga tidak ada. PSI yang diandalkan anaknya ada di situ Ternyata juga nggak sampai 4%. nggak sampai Ya. 4%. Nah, apakah nanti Jokowi ditinggalkan begitu saja? Tidak. Enggak ya? Tidak ditinggalkan. Karena politik itu ukuran gini, kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, ditinggalkan. Politik itu, politik kejam, Pak. Iya. Dari Ya. situ ya. Nggak ada, emang tidak ada balas budi, tidak ada ini. Ngomong-ngomong politik kejam, memang kayak kemarin juga ada isu 2 tahun doang gitu ya. Itu kan sekejam-kejamnya itu. Tapi logikanya nyampe juga gitu. Jokowi tega juga sama Megawati. Jangan-jangan instrumen dia juga apa bisa ya? tega sama orang lain. Instrumen apa yang membuat Jokowi akan tetap mengikat Prabowo? Setidaknya banyak program-program Jokowi yang sudah ada program ke depan masih bisa dijalankan. Jokowi masih memberikan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya pengen 3 periode itu sebenarnya. Maka sebenarnya ini ketika Prabowo jadi, itu program Jokowi masih tetap berjalan dan Jokowi merasa suka deh. Prabowo bilang begini, kan gue presiden ya. Iya. Lu siapa? Enggak. Kita lihat, nanti kita lihat saja. Enggak, kalau Mantan cuma presiden bisa jadi menteri. program segala macam itu mah gampang. Gampang. Nggak mungkin. Jokowi pasti punya pegangan yang tidak diketahui orang, Nah, termasuk kita. Kok yang pede banget? Kalau tadi cuma analisis itu mah semua orang juga bisa gitu tahu. Iya, ini iya, iya. jadi konsultan segala macam. Enggak seperti itu. Yakin saya enggak seperti itu. Dia punya sesuatu yang enggak kita tahu. Ini Sirul Asrul. dan kita pun nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Karena kan gerak langkah Jokowi aja baru terakhir kan pada kaget. Iya. Jangan-jangan ini sudah empire. Sudah Empire. Ini Sirul Asrul lagi nih. Jawa empire. Nanti di itu lagi nih siapa yang jadi menteri. Mantan Oh, iya. presiden bisa nggak sih jadi menteri?
Ya, Mantan gengsi lah. presiden. Bisa, tapi ya masih Bisa, kan? turun. Enggak lah, Turun barangkali Jokowi mau kayak Enggak, jadi Luhut enggak, gitu. Nah, seperti itu. Yakin Lol. lah. Dia ada pegangan yang bisa mengendalikan Prabowo. Kalau enggak, tidak mungkin. Atau kalau tidak bisa dikendalikan, Prabowo nggak lama. Itu kan spekulatif ya. Iya. Artinya bisa mengendalikan, bisa enggak. Tapi yang di depan mata kan secara rasional memang sudah nggak punya Ya, power secara tadi. rasional, Iya, ya, powernya ya, memang, ya. iya. Secara kacamata begitu. Dia mau bersandar Kalau kemana? di sekolah, kita ke sekolah yang lebih kecil ya. Kalau udah beres jadi kepala sekolah, nggak mungkin jadi guru lagi, Ya, jadi pengawas. Nah, Ini padahal obrolan nanti. Ini pengawas. ada kok pengawas. Nggak ada. Nggak ada. nggak apa-apa dah. Kalau pikir sekolahan nggak apa-apa pakai. Pada umumnya. Pada lu Ya pengawasnya kan ada legislatif itu, Ya, DPR. Jadi seolah kayak jadi asesor, Jokowi jadi asesor. Legislatif yudikatif. Ini kan Ngomongin kemungkinan besarnya ada politik internasional, Pak. Oh gitu. Besar. jadi sekjen. Kemungkinan besar ada politik kepentingan internasional terhadap Indonesia. Kemungkinan besar. Itu bisa Yang jadi jaga udah dijanjikan Jokowi jadi masih sekjen ini. Sekjen PBB. PBB. Sekjen PBB. Tapi kalau sekjen cuma gitu doang mah sebenarnya kayak Sri Mulyani segala macam kan sudah di luar udah lumayan deh. Iya. Di Indonesia juga maksudnya kekuasaannya kan gak sebesar presiden. Kalau sekjen PBB ya gede. Ini. Aduh, Pak Jokowi ngapain ya? Ngapain? Udah susah kita memikirnya. Kita lihat aja nanti. Iya. Prabowo Ya mengendalikan paling apa nanti tidak. kita pengen tahu tentang bagaimana nanti koneksi dengan internasional. Nanti geopolitik bicaranya kan begitu nanti. Iya. Kalau ini oke lah, remeh-temeh di negaranya. Nanti kalau sumpah berkaitan dengan geopolitik, salah satu contoh itu kayak di Filipina. Itu setelah Duterte turun, habis itu siapa? Siapa namanya? Bongbong Marcos. Bobo Pacul. Bukan Babang Pacul. Marcos akhirnya justru yang tadinya merapat ke Rusia, ke China, sekarang Ya mereka punya instrumen politik. nah instrumen politiknya. Makanya sekarang apakah Jokowi nanti kan nggak ada. Kita lihat nggak usah jauh-jauh deh. Presiden sebelumnya siapa? SBY punya partai politik saja nggak begitu kuat. Nah iya betul kalau mau Apalagi analoginya tidak tuh. punya partai politik. Ya Allah, SBY sampai dipontang-panting sama koalisi pertamanya. Sampai mau dikudeta. Sampai di prank. Mau diambil alih partainya. ya coba kita lihat nanti perjalanan. Nah itu kita lihat saja. ya hari ini kan Iya, berdasarkan itu. asumsi, by data, by fakta nanti. Ya kalau Banyak. fakta normal, Jokowi sudah tidak bisa apa-apa, jelas itu karena dia punya partai, tidak punya ini. Tapi dari kebiasaan Jokowi yang ngeprank seluruh rakyat Indonesia selama ini, Iya. berarti kan saya yakin ya Ada sesuatu. ada sesuatu. Kan yakin Jokowi mendesain ini bukan baru kemarin ketika mulai share, bukan. Udah lama itu. Dari semenjak Pilpres. Pilpres pertama mungkin sudah mendesain saya targetnya berapa. Dari 2005 ya. Mungkin 3 periode targetannya, kalau gagal plan B-nya apa, Iya. pasti udah mendesain. Sudah punya peta ya. Dan itu dipikirkan sendiri sambil minum jahe di pinggir. Gak ada yang tahu kecuali otaknya Jokowi sendiri. Masa mau balik lagi gorong-gorong kan Jokowi? Gak mungkin. Ya, katanya mau pulang kampung Solo. Ini yang Ngapain? menangnya Prabowo, kita Ini ngobrol dinasti. Jokowi ini. Ya karena dua orang itu Luar biasa. persahabatannya cukup unik. Apalagi Prabowo, kita jangan mikir Prabowo berapa puluh tahun yang tahun 98 yang begitu kuat menculikin orang kan enggak udah. Udah enggak ya? Prabowo sekarang kan umurnya udah berapa? 70 berapa? 72. Iya udah beda. 72 udah beda, gregetnya udah beda. Kan sekarang udah gemoy. Nah, ya, goyang-goyang aja lah. Terus orang Gerindra yang kuat siapa? Nusron, Nusron Golkar. Ini Fadlizon. Fadlizon. Iya, Fadlizon kan mengekor ke Prabowo. Kalau nggak ada Prabowo siapa Fadlizon? Tapi ini semua sudah irodatullah, ma'isyatullah, dan nanti bahasanya ada hikmatullah. Jadi kita tunggu hasil resmi KPU. KPU, Ya. nanti kita tunggu. Ya, selamat lah intinya. Ucapan selamat lah Ya. Selamat Sebelum sampai KPU umumkan kita sudah mengucapkan selamat terlebih dahulu. Selamat. kepada PB PB
kepada PBNU. Iya, PB itu bisa jadi Prabowo. Prabowo NU. Ya, semoga rakyat bisa terwakili lah dengan terpilihnya 02 ini. Chaos nggak? Ya, mungkin ada, Pak. Cuma kan apa ya? Ya. Iya. Udah 60%, susah. Iya, susah. Ya udah ucapkan selamat. Selamat lagi. Atau 2. Selamat Pak Prabowo. Selamat juga Bapak Mas Prabowo. Gibran. Selamat menjalani berbagai persoalan Iya. bangsa. Mas Gibran yang sehat-sehat karena masa depan Anda masih panjang tuh. Bisa jadi Iya. berperiode-periode juga. Dan menyiapkan Jen Etes untuk selanjutnya. Dan Kaisang. Ya,